Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlibatil jannatu lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah suatu hari nanti la yanfa'u, tidak akan ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya. Malun wala banun, harta dan begitu juga dengan anak-anak. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali kalau kita datang, barang siapa yang datang nanti menghadap Allah dalam keadaan biqalbin salim, hati yang bersih. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88 sampai 90. Maha benar Allah yang Maha Agung. Kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat ini kita masih diberi hidup oleh Allah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, dan kita juga masih diberi kesempatan oleh Allah. Dengan hidup, dengan sehat, dengan kesempatan itu mari kita pergunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita bawa pulang, kembali menghadap Rabb kita, kembali menghadap Tuhan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita adalah berasal dari Allah, akan kembali lagi kepada Allah. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Persoalannya adalah ketika kita kembali nanti kepada Allah, dalam keadaan bagaimana? Tadi sudah dinyatakan oleh Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah nanti kembali kepada Allah dalam keadaan
dengan memiliki biqalbin salim, yaitu dengan hati yang bersih. Sebab kalau tidak bersih, sebagaimana firman Allah di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat 74, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbahu mujrima fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wala yahya. Sesungguhnya barang siapa yang nanti datang menghadap kepada Tuhannya nanti dalam keadaan membawa dosa, innahu may ya'ti rabbahu mujrima, Allah tidak terima. Fa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya tempatnya adalah neraka jahanam. La yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak hidup di dalamnya dan juga tidak mati. Sebagai sampel, Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama pernah dibawa tinggal oleh Allah ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam, kata Allah, tinggallah kamu di dalam surga ini bersama istrimu, makan apa saja yang kamu suka, ambil, silakan ambil. Cuman satu saja, Adam, pohon ini jangan dekati. Wala taqraba hadhihi syajarah, kalau kamu dekati Adam, maka fatakuna minaz zalimin, kamu termasuk orang yang zalim. Ternyata dengan hawa nafsu yang dimiliki oleh Nabi Adam, dengan pengaruh was-was dari setan, maka Nabi Adam tidak mengindahkan lagi peraturan Allah, tidak mengindahkan lagi undang-undang Allah, syariat Allah tidak dipatuhi lagi oleh Nabi Adam. Akhirnya qulnah bitu minha jami'a, Allah usir dari surga semuanya. Nabi Adam diusir, Siti Hawa diusir, iblis juga diusir terlebih dahulu. Sedangkan Nabi Muhammad adalah di bumi, tinggal di bumi. Tapi kenapa ketika waktu Mi'raj tahun ke-11 kenabian beliau, kenapa Allah bawa ke surga? Sebagaimana yang kita ketahui dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, karena beliau menjaga hati beliau tetap dalam keadaan bersih, dalam keadaan qalbun salim. Sekarang bawa soal itu, bawa perumpamaan itu ke dalam diri kita masing-masing. Kita termasuk yang mana yang kita bawa ke dalam diri kita? Kalau dibawa kepada Nabi Adam tidak cocok. Nabi Adam cuma satu kesalahan dan memang keluar dari surga sampai di bumi, tobatnya sudah diterima oleh Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Bunyi tobatnya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sementara kita Bani Adam atau anak cucu Adam ini sudah berapa dosa yang kita lakukan? Sebagai umat Nabi Muhammad sudah berapa dosa yang kita lakukan? Nah, kalau kita bermimpi kembali untuk kembali ke tempat di mana Nabi Adam dibawa dahulu oleh Allah, yaitu di mana tempat yang pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW, maka kembalilah kepada Allah. Man atallaha biqalbin salim. Walaupun dosa yang telah kita lakukan begitu banyak, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, sebab Allah sudah mengatakan di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-50, surat yang ke-39, ayat 53, Allah jelaskan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Nabi Adam dosanya satu, iblis dosanya cuma dua, aba wastakbar. Sementara kita Bani Adam, umat Nabi Muhammad, dosa sudah bergelimang, sudah terhitung banyaknya. Tapi la taqnatu mir rahmatillah, tidak usah kita berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya akan diampuni oleh Allah. Karena Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu sangat mau menerima segala yang kita lakukan. Nah, cuman persoalan pada hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini yang jadi masalah. Nah, maka dari itu kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, caranya adalah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah pada kita, jadilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Sehingga dalam ayat tadi Allah katakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga itu didekatkan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita berhasil menjadi orang bertakwa, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, sebanyak bintang di langit, sebanyak butir kerikil di pinggir laut umpamanya, insyaallah semuanya akan diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa semuanya, cuma dengan syarat capailah yang diinginkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Nah, sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kalau kita sukses mencapai takwa tadi, pertama Allah berikan furqan kepada kita. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapuskan dari kita kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masih banyak lagi yang lain yang akan Allah berikan pada kita. Sebagaimana juga di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Cuman Allah sediakan uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sekarang kesempatan bagi kita untuk mencapai takwa tersebut yang disediakan oleh Allah sebagai ujian bagi kita 1 bulan dalam 1 tahun, yaitu di bulan Ramadan. Apapun yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan, itu adalah amal yang kita lakukan. Yang dituju oleh Allah hanya satu, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita gagal menjadi orang bertakwa, keluar bulan Ramadan, menurut sabda Nabi kita tidak dapat apa-apa. Salat yang kita kerjakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan bangga-banggakan salat yang kita lakukan dengan salat yang dilakukan oleh orang lain. Yang penting adalah bisa enggak salat yang kita kerjakan menurut kita itulah yang benar, mencapai la'allakum tattaqun. Begitu juga dengan puasa yang kita lakukan. Jangan bangga-banggakan puasa yang kita lakukan. Apakah seperti yang dikatakan oleh pengurus kita tadi, apa 29 atau 30? Jangan banggakan hal yang demikian. Tapi bisa enggak mengantarkan kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita selalu ribut dengan perbedaan, tapi tak satu pun yang sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Jadi kita masih berada di dalam harapan-harapan tanpa menjadi kenyataan. Lalu bagaimana yang dikatakan kenyataannya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, baru itu yang disebut dengan nyata, baru itu yang diinginkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yaitu orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan nabi-nabi. Lalu ditambah dengan hadis, kadar baik dan kadar buruknya. Dan kemudian wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa firriqab. Memberikan harta yang kita cintai, pertama kepada karib kerabat kita sendiri, anak yatim, orang miskin, dan seterusnya. Itu tanda orang yang disebut dengan bertakwa. Dan yang ketiga adalah wa aqamas shalah, tetap mendirikan salat. Dan yang keempat adalah wa ataz zakah, memberikan hak orang lain yang ada pada diri kita. Dan yang kelima adalah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, yaitu menepati janji apabila ia berjanji. Dan yang keenam puncaknya adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'.
sabar dalam berbagai macam keadaan, dalam penderitaan, dalam kemelaratan, dalam masa ujian, masa peperangan, pokoknya segala macam hal kita sabar dalam menghadapinya. Baru Allah katakan ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di setiap amal yang kita kerjakan, apakah itu sholat, apakah itu puasa, istimewa 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan i'tikaf kita, lihat dahulu hasilnya apakah bisa mencapai surat Al-Baqarah ayat 177 atau tidak. Kalau belum bisa mencapai itu, berarti ujian kita masih gagal. Makanya perlu kita renungkan dengan sebagai sampel 3 contoh saja. Ada 3 orang anak sekolah. Yang pertama, dia betul anak sekolah dan dia belajar di sekolah. Ketika ujian dia ikut ujian dan dia jawab seluruh soal yang diberikan kepadanya. Apakah dijamin dia lulus? Tidak ada jaminan. Lihat dulu jawabannya. Apakah dia memang menjawab semuanya, tapi jawabannya kalau tembak jenggo bagaimana dia akan lulus. Dan yang kedua, memang dia anak sekolah, dia belajar dan ikut ujian, tapi tidak semua soal yang terjawab olehnya. Ada 2, 3, 4 soal yang tinggal olehnya. Kayak ibarat bulan Ramadan, soal yang terakhir i'tikaf mereka tidak jawab, tapi puasanya benar, solatnya benar, umpamanya kemungkinan lulus ada, tapi agak tipis karena ada soal yang tidak dijawabnya. Dan yang ketiga, memang dia adalah anak sekolah, tapi ketika ujian dia tidak ikut. Apakah mungkin dia lulus? Tentu mustahil. Maka itu bawa dalam diri kita. Memang kita jawab seluruh soal yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan kepada kita. Apakah jawaban kita sesuai dengan sabda Nabi, imanan wahtisaban? Kalau benar iman wahtisaban, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apakah itu puasanya, apakah itu solatnya, apakah itu i'tikafnya, dan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang tertinggal bagi umat Islam adalah ihtisaban, kurang perhitungan. Jadi kaum muslimin hadirin, jangan kita ribut-ribut dengan perbedaan solat 23 dengan 11. Kalau sekarang di Makkah tidak lagi 23, sudah 3 tahun ini sudah 13 dilakukan. Yang 13 itu 2 rakaat pertama adalah iftitah, 8-nya adalah tahajudnya, lalu kemudian yang 3-nya adalah witir. Tidak ada masalah, perubahan-perubahan itu tidak ada masalah. Dahulu sudah sekian lama, sejak 2012 saya pergi umrah di bulan Ramadan, tetap 23. Sudah 3 tahun belakangan ini adalah 13 beliau lakukan. Jadi tidak itunya yang jadi masalah. Semuanya ada di dalam hadis. Yang 11 juga ada, yang 13 juga ada, yang 23 juga ada. Tapi jangan itu yang diributkan, tapi hasilnya, tujuan yang Allah berikan kepada kita tercapai atau tidak. Kalau tercapai, itulah makna yang khatib sampaikan tadi. Nah, kita tidak bisa mencapai, salah satu diantaranya tadi adalah karena terhalang oleh yang 2 tadi. Pertama adalah malun, yang kedua adalah banun, yaitu harta dan anak-anak. Padahal Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah atau ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi kita jarang berlomba-lomba untuk mencari keutamaan di bulan Ramadan. Kalau di Makkah, di Madinah, kalau bulan Ramadan pencarian 11 bulan, maka mereka kerahkan untuk menginfakkannya di bulan Ramadan. Dan Rasulullah kalau berimpak di bulan Ramadan lebih kencang daripada angin, sehingga beliau bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatin fi Ramadan. Nah, sekarang kita ribut untuk sibuk mencari mal dengan di bulan Ramadan tadi. Karena itu pula hari mencari untuk 11 bulan yang akan datang, 1 bulan. Jadi sementara yang dikehendaki oleh Allah, la'allakum tattaqun, kapan kita penuhi keinginan Allah. Makanya Nabi kita bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasa Ramadannya kecuali sekedar menahan lapar saja. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Berapa banyak orang yang bangun malam di bulan Ramadan tapi dia tidak dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali sekedar batang gang saja. Jadi ini yang perlu kita renungkan.
saya pada hari ini sudah siap untuk mengikuti ujian di bulan Ramadan. Tapi apakah saya siap untuk lulus atau siap untuk tidak mendapatkan apa-apa? Pasang tekad yang demikian dalam hati kita, sehingga keluar Ramadan nanti Idul Fitri kita kembali kepada fitrah. Makanya Allah katakan tadi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Artinya ketika kita lahir dahulu adalah dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa sedikit pun, dan kembalilah kepada Allah juga dalam keadaan tidak berdosa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap kita adalah lahir dalam keadaan tidak berdosa. Coba nanti kembali lagi kepada Allah dalam keadaan tidak berdosa. Tambahannya adalah amal yang kita cari, amal yang kita perbuat, itu saja tambahan. Tapi hati kita jaga dari kebersihannya. Sebab Allah sudah katakan di dalam surat Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ada sifat takwa, ada sifat fujur. Setiap kita berbakat untuk melakukan kebaikan, setiap kita berbakat untuk melakukan kejahatan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan sifat fujurnya, dan beruntunglah orang yang membersihkan sifat fujurnya, dia menjadi orang beruntung. Dan merugilah orang yang mengotori sifat takwanya. Sifat takwa itu yang dia kotori, sehingga yang fujur dan sudah menjadi satu, maka jadilah dia summa qasat qulubuhum, atau bisa saja khatamallahu ala qulubihim. Mudah-mudahan khutbah yang pendek dan singkat ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Mari kita manfaatkan kesempatan bulan Ramadan yang sudah diambang pintu ini untuk membersihkan diri kita, sehingga keluar dari bulan Ramadan betul-betul Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.